Kami di sini akan mempresentasikan hasil Batsul Masail kami, yaitu bab tentang toharoh atau bersuci. Pertanyaannya ialah, Nisa pulang dari sekolah. Ketika akan wudhu untuk sholat, dia lupa untuk ganti baju suci. Saya ulang. Pertanyaannya ialah, Nisa pulang dari sekolah. Ketika akan wudhu untuk sholat, dia lupa untuk ganti baju suci. Padahal seragam sekolahnya kotor, entah di jalan terkena lumpur atau apapun. Kemudian ia sholat. Setelah sholat, Nisa baru ingat kalau ia pakai baju kotor ketika sholat. Apa hukum sholatnya Nisa? Ialah hukum pertama, sah jika dia yakin baju yang ia pakai tidak terkena najis. Hukum kedua, tidak sah jika dia tidak yakin baju yang dipakai terkena najis atau tidak. Referensi diambil dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222 halaman 35 juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan orang yang menyucikan diri. Yang kedua diambil dari surat Al-Mudaththir ayat 4 halaman 575 juz 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Referensi kitab diambil dari kitab Ghayatul wa Taqrib karangan Abu. Perkenalkan, kami dari Komisi 2 Al-Naira akan mempresentasikan hasil diskusi di Batsul Masail Mumtazah dengan soal bagaimana hukum memakai gayung yang ada nama pemiliknya di kamar mandi pondok. Contohnya seperti ini kan gayungnya ada namanya. Nah, semisal ini ada di kamar mandi pondok, bagaimana hukumnya memakai gayung ini? Baik, hukumnya adalah hukum pertama boleh apabila pemilik gayung sudah mengetahui dan berizin. Dan hukum kedua adalah tidak boleh apabila pemilik gayung belum mengetahui dan tidak memberi izin. Jadi teman-teman, jawaban ini kita ambil berdasarkan dari Al-Quran, hadis, dan dilengkapi dengan referensi dari kitab. Dasar hukum pertama tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang berarti janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Berdasarkan hadis, waqala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an ya'khudha asal akhihi bi warithi bin nafsi, wa qala dzalika li shiddati ma haramallahu mimma lil muslimin ala muslimin. Rawahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi orang Islam mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa kerelaan hati daripadanya. Dan beliau bersabda, demikian karena amat sangat Allah mengharamkan dari harta orang Islam atas orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diambil dari kitab Hadis Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar, terjemah At-Targhib At-Tarhib.
Dan jawaban ini dilengkapi dengan referensi dari kitab takrib yang berbunyi, wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu wa arsyu naqsihi wa ujratu mithlihi fa in tarifa dhaminahu bi mithlihi in kana lahu mithlun aw bi qimatihi in lam yakul lahu mithlu akthar ma kanat fi yaumil ghasbi ila yaumil talab. Barang Kami dari Basul Masail yang bernamakan Romisa Ajaib yang memiliki dua arti. Romisa yang berasal dari bahasa Yunani yang berartikan keindahan surga, sedangkan Ajaib dari bahasa Arab yang artinya orang-orang yang cerdas. Kami di sini akan membawakan hasil Basul Masail kami yang bertemakan sholat tanpa menggunakan sajadah, dengan soal bagaimana hukumnya sholat tanpa menggunakan sajadah sebagai alas. Jawaban singkat. Hukumnya sah apabila tempat yang digunakan sholat bersih, suci, dan jauh dari najis. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Ghayat wa Takrib karangan Syekh Abi Syuja bin Husain Al-Asfahani, bab syarat sebelum melakukan sholat, halaman 11 baris ketiga yang berbunyi wal wuqufu ala makanin tahirin, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu, yang artinya dan berada di tempat yang suci. Sumber kitab Al-Ghayatul wa Takrib karangan Syekh Abi Syuja bin Husain. Dijelaskan juga dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi la tuqbalu sholatum bi ghairi tahurin, yang artinya sholat tidak akan diterima kecuali dalam keadaan suci. Sumber hadis riwayat Muslim nomor 329 dan juga dibuatkan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa thiyabaka fatahhir, yang artinya bersihkanlah pakaianmu. Quran surat Mudaththir ayat 4. Dan untuk kesimpulan akhirnya, salah satu syarat sah sholat adalah tempat yang suci, baik pakaian maupun tempat. Biasanya orang-orang menggunakan sajadah untuk menjaga hal ini. Hukum sholat seseorang tanpa menggunakan sajadah adalah sah, selama dia bisa memastikan saat ruku, sujud. Kami dari Komisi 4 yakni bernama Yuflen dengan yang berasal dari bahasa Turki yang berarti pemuda yang bersemangat dengan harapan agar kami menjadi pemuda yang bersemangat untuk mencapai tujuan baik dunia maupun akhirat. Sebelum menuju dengan pembahasan kita pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan anggota-anggota pada Komisi Yuflen. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa sebagai anggota. Di sebelah saya ada Atta Zahrani sebagai anggota. Di sebelahnya lagi ada Putri Ikrimah sebagai anggota. Di sebelahnya lagi ada Putri Maratul Lutfi sebagai ketua. Question. Apakah boleh hukumnya membatalkan sholat ketika kita melihat harta kita dicuri dan keadaan di sekitar kita tidak ada orang? Answer. Poin 1. Tidak boleh membatalkan jika masih ada upaya menegur dengan mengeraskan suara. Poin 2. Boleh membatalkan jika tidak bisa dan harta itu adalah harta satu-satunya dan saat melaksanakan sholat sunnah. Sumber yang diambil dari Al-Quran yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Yang berarti pelihara semua sholat dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah nyaman, maka ingatlah Allah, sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239. Sumber yang diambil selain itu yaitu dari hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Komisi 3, perwakilan dari tim Basul Masail Mumtazah akan sedikit menyampaikan hasil Basul Masail kami tentang bab jual beli muamalah. Sebelumnya, kami mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wanda Ramos Aziz sebagai ketua. Saya Mulyana Julitas sebagai isi Musyani. Saya Faladiro sebagai visual. Saya Badrul Muniro sebagai rider. Dan Indah Nabila Aisyah untuk grade. Saya Rosadion Aura Basudi sebagai isi desain. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana hukum membeli anak sapi yang masih ada di dalam kandungan? Jawaban singkatnya adalah haram karena tidak pasti dan tidak bisa disaksikan oleh penjual dan pembeli secara langsung. Referensi diambil dari kitab Muyatul Takrib karangan Syekh Abu Suja Ahmad bin Husain al-Asqalani, halaman 30, kitab Buyu wa Ghayriha minan mu'amalati pada sabita wa bai'u aidin wa ibadin tanpa syahadat fahamlah yang jual. Menjual barang yang tidak bisa disaksikan hukumnya tidak boleh atau haram. Hadis yang pertama diambil dari buku Metode Fikih Muamalah halaman 10. An-Nahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muslim. Yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli spekulatif. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, buku Metodologi Fikih Muamalah halaman 14. Manishtaro malam yatruhu fahuwa bil khayari idza lalu Abu Hurairah. Maksudnya barang siapa membeli barang yang tidak dilihatnya maka ia berhak khiyar ketika melihatnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ketiga, Rasulullah bersabda, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a umdaitil halalil jabalati. Di sini saya sebagai Ketua Komisi 6, nama saya Fene dan saya Arin. Saya Doro. Saya Olip. Saya Anggun. Dan nama kelompok kami adalah Antasyiru yang arti bersebarlah. Di sini kami akan menjelaskan tentang keputihan. Soalnya adalah bagaimana hukum sholatnya seseorang yang mengalami keputihan ketika sebelum sholat dibersihkan tetapi keluar lagi. Jawaban singkat. Yang pertama, tidak membatalkan jika keputihannya keluar dari liang farji. Yang kedua, membatalkan jika keputihannya keluar dari balik liang farji.
Diambil dari referensi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa yas'alunaka 'anil mahid Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabun wa la taqrabunna hatta yadhhurna fa idza tadahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin yang artinya dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diberikan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang membersihkan diri. Perkenalkan, kami dari Komisi 7 Az-Zukhruf. Kata Az-Zukhruf kami ambil dari salah satu nama surat Al-Quran yang artinya perhiasan. Di dalam Komisi 7 Az-Zukhruf terdapat beberapa anggota, yakni saya, Imrana Syifa sebagai Ketua Komisi, Najwa Sanuba Kamila, Karina Natania Azhara, Aulia Sabita Dewi, dan Ananda Amelia yang saat ini tidak bisa hadir karena masih ada halangan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil Basul Masail Bab Bulu dengan soal pada hari raya, biasanya kita ingin memiliki uang yang baru. Bolehkah kita memilih uang yang baru dengan jumlah yang berbeda? Jawaban singkat, boleh jika uang tersebut disifati sebagai upah atau laba, dan haram jika uang tersebut sengaja dijual belikan. Hukum dari Al-Quran juz 4 Quran surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, baik orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 130. Hadis dari riwayat Muslim dan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibadah bin Samit qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Abi wal fitati bil fitati wal buru bil buri wasyai'u bil syai'i wasyamsu bil tamri wal milku bil milki. Amri sawa injala biadi fa idza tarafat hadhihi ashabu kaifa situ idza kana yada biadi rawahul Muslim wa Ahmad, yang artinya dari Abu Bakar bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Mumtazah, Bacil Masail kelas 2 SMA dari Komisi 8 Akadena, yaitu Akila, Dia, Nela, Nabila, dan Amel akan mempresentasikan Bacil Masail tentang transaksi jual beli online. Soal, apabila kita melaksanakan transaksi online, barang yang datang mengecewakan, tidak sama, rusak, atau terlalu lama sehingga membuat si pembeli tidak ridho, apakah transaksi jual belinya sah? Jawaban singkat, hukumnya haram, tidak sah karena barang yang datang tidak sesuai dengan yang ia pesan dan si pembeli terasa
tertipu. Referensi diambil dari kitab Ghoya wa Takrib halaman 31 pasal wa yasihus salam syarat salam 1 dan 5. Syarat salam 1 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ayyakuna mabbudan disifati. Artinya muslamfi atau barang pesanan bisa diberi sifat dengan jelas. Syarat salam yang kelima berbunyi wa alla yakuna ma'ayyanan wala min ma'ayyinan. Artinya muslamfi atau barang pesanan tidak ditentukan dari bagian yang ada. Dan terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan 'an tarabim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Referensi dari hadis yang berbunyi Annahu naha an bai'il farori, rawahu Muslim, yang artinya sesungguhnya Nabi SAW